Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Wulan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang listrik. Sebelumnya kalian pasti familiar kan apa yang namanya listrik itu. Coba amati di sekeliling kalian, benda-benda di sekeliling kalian. Itu pastikan sebagian besar itu dihubungkan dengan kabel satu dengan kabel yang lainnya. Nah, itu berarti kan dia termasuk benda listrik. Terus zaman sekarang banyak kan yang menggunakan listrik, berbeda dengan zaman buyut kalian, kakek, nenek, itu beda sekali. Dulu itu listrik itu susah, untuk mendapatkan jaringan-jaringan listrik itu susah. Nah, kita sebagai anak muda sekarang ini itu sebaiknya lebih bersyukur karena kita mendapatkan listrik yang memadai dan kita bisa bermain, belajar dengan nyaman. Terus kalian tahu nggak listrik itu dipasok dari mana? Ya benar, dari PLN. Nah, PLN itu dapat dari mana? Kan listrik itu produk dari PLN, bahan bakunya PLN dapat dari mana? Nah, bisa kan kita pakai air, angin, matahari, panas bumi, atau bahkan nuklir, itu bisa dijadikan listrik. Tapi untuk sekarang ini di Indonesia itu kebanyakan menggunakan batu bara sebagai bahan baku untuk memasok listrik di Indonesia sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, batu bara itu merupakan sumber daya tidak terbarui. Namanya tidak terbarui berarti kapan saja itu bisa habis. Nah, kita nggak mau kan tiba-tiba listrik kita mati karena batu baranya emang habis. Nah, sebagai generasi muda, generasi penerus, itu udah selayaknya kita memikirkan gimana sih cara mengganti batu bara ini dengan energi alternatif, energi terbarui yang bisa untuk menunjang kehidupan manusia di Indonesia khususnya maupun di seluruh dunia. Nah, itu aja sih intermezzo sebelum kita masuk ke bab ini, bab listrik statis. Nah, selanjutnya kita next lebih mendalam tentang listrik. Nah, kita sekarang masuk ke listrik statis. Sebenarnya listrik itu ada dua macam sih, ada listrik statis sama listrik dinamis. Tapi untuk SMP sendiri, untuk bab awalnya itu kita mengenal dulu listrik statis. Di bab selanjutnya kita akan mengenal listrik dinamis. Nah, sebelumnya ke pokok bahasan listrik statis, coba deh kalian amati nih spidol ya, spidol. Biasanya kalau kita zoom in terus tuh nanti kita bakal dapat kayak gini, struktur dari partikel terkecil. Nah, struktur dari partikel terkecil ini namanya atom. Atom sendiri yang udah terkecil itu dia punya bagian-bagian lagi. Ini ada proton, yang positif yang berwarna biru, yang saya kasih warna biru itu namanya proton P, kan depannya P, berarti dia bermuatan positif. Terus yang warna hitam ini namanya neutron itu netral, tidak bermuatan, negatif atau positif, dia netral. Terus ada satu lagi itu yang berwarna merah ini elektron. Nah, neutron maupun proton itu kan ada di tengah sini, ada di tengah. Dia nggak bisa kemana-mana, dia tetap aja nih di sini tempatnya. Sedangkan untuk yang elektron dia bisa berpindah, mungkin ini yang ke partikel satu, terus elektron ini bisa berpindah ke partikel yang lain, kayak gitu. Dia bisa bertambah ataupun berkurang karena dia itu tadi bisa berpindah-pindah. Nah, kita kan udah mengenal nih muatan-muatan di atom. Selanjutnya coba kita lihat yang ini. Ini misal itu ada partikel yang bermuatan. Ini maksudnya itu di sini tuh banyak elektronnya. Misal di sini ada 3 proton, terus kemudian sama 4 elektron. Berarti kan dia lebih banyak elektronnya, berarti itu bisa disebut kelebihan elektron. Nah, kebalikannya, kalau dia misal protonnya itu 2, terus elektronnya 3, protonnya 2, elektronnya 1, berarti
dia kekurangan elektron. Nah, gimana kalau jumlah elektron sama protonnya sama? Berarti dia netral, tidak ke positif juga tidak ke negatif. Terus listrik statis ini sebenarnya ini sih biasanya digunakan untuk main-main. Kayak aku dulu waktu kecil-kecil tuh contohnya kayak ini, penggaris plastik atau mistar plastik itu digosok-gosokkan di meja, terus kemudian disentuhkan ke kertas-kertas kecil, itu kan biasanya timbul tarik menarik gitu kan ya. Nah, itu merupakan contoh dari salah satu kasus listrik statis seperti itu. Nah, kalau ada tarik menarik berarti kebalikannya dong, ada tolak menolak. Nah, gimana sih listrik itu, muatan listrik itu bisa tarik menarik, bisa tolak menolak? Lanjut. Terus kan tadi udah disinggung ya, ada tarik menarik sama ada tolak menolak. Muatan listrik itu akan tarik menarik jika bermuatannya berbeda. Ini contohnya, ini kan bermuatannya positif, ini bermuatannya negatif, berarti dia akan tarik menarik. Kalau dia bermuatannya sama-sama positif atau sama-sama negatif, dia akan tolak menolak. Nah, bisa disimpulkan kan, dua benda yang bermuatan sama akan tolak menolak. Kebalikannya, dengan dua benda yang bermuatan berbeda akan tarik menarik. Nah, ternyata muatan listrik itu bisa dinilai loh, bisa diukur. Nah, berarti kalau bisa diukur dia kan punya besaran ya. Nah, namanya itu atau simbolnya itu Q untuk besaran muatan listrik. Q. Ini Q1 berarti untuk benda yang ini, Q2 untuk benda yang ini. Terus selain ada Q-nya, ada muatannya, itu juga diukur juga jaraknya, jarak antar dua benda ini yang disimbolkan dengan R, juga R sama. Terus ternyata dari muatan sama jarak itu bisa diukur lagi, gaya yang timbul dari dua benda ini itu bisa diukur, gaya listrik namanya. Nah, ini selanjutnya kita mengenal hukum Coulomb. Ini telah dieksperimen sebelumnya di zaman-zaman dulu lah, untuk menghasilkan formula seperti ini. F sama dengan K kali I1 Q2 per R kuadrat. Nah, F itu sendiri apa? F itu kayak Coulomb. Kayak Coulomb kan punya satuan Newton ya, Newton. Terus disimbolkan dengan N. Terus habis itu K-nya sendiri itu konstanta. Konstanta itu dinilai dari ini 1/4 pi epsilon 0. Nah, pi-nya itu kan sendiri sama dengan 3,14. Terus epsilon 0 itu maksudnya itu permesivitas dari medium udara. Nah, ini kalau kita jumlahkan itu, kalau kita operasikan maksudnya, itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, Q-nya tadi kan aku sebutkan ya, ada besaran muatan listrik benda pertama, terus itu satuannya Coulomb, terus untuk Q2 sama Coulomb juga. Oh ya, saya miss buat nulis jaraknya itu jarak antar dua benda ini tadinya. Nah, terus ada lagi nih, dari rumus ini itu ternyata ada hubungan ditarik dua hubungan gitu, ada gaya sama muatan. Nah, kalau dari rumus ini kan gaya itu sejajar dengan Q1 sama Q2. Tapi kalau misal kita membandingkan antara dua benda itu masing-masing itu punya gaya Coulomb sendiri dan masing-masing punya besar muatan sendiri, itu bisa dihubungkan seperti ini. Jadi F1 per F2 sama dengan Q1 per Q2. Nah, ini kan berarti dia berbanding lurus gitu kan. Semakin besar muatannya berarti semakin besar juga si gaya Coulombnya. Terus selanjutnya hubungan antara gaya Coulomb dengan jaraknya. Nah,
kalau di sini kan berbanding terbalik sama R-nya. Itu juga sama dengan ini. Hubungannya antar dua benda itu juga berbanding terbalik. Jadi R1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kenapa ada kuadratnya? Ya karena di rumusnya ada kuadratnya. Terus, oh ya, ini rumus ini hanya berlaku untuk dua benda saja. Nanti kalau ada 3 benda, 4 benda, itu akan menggunakan rumus yang beda lagi. Nah, sekian dari saya tentang listrik statis. Semoga kalian juga paham. Kalau mungkin nggak paham bisa nanti tanya-tanya pribadi ke saya. Udah sih gitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.